Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Chemistry Space, ruang belajar kimia. Kali ini kita akan belajar tentang sifat fisis dan sifat kimia dari hidrokarbon. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah sifat fisis hidrokarbon. Sifat fisis hidrokarbon adalah sifat yang berkaitan dengan bentuk dan wujud zat pada suhu ruangan, titik didih, dan titik leburnya. Yang pertama adalah titik didih dan titik lebur. Dalam satu deret homolog, semakin panjang rantai atom C, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Bisa dilihat pada tabel, yaitu pentana memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan propana. Hal itu menandakan semakin banyak C, maka titik didih dari senyawa tersebut akan semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah apabila jumlah atom C-nya sama, maka struktur dengan cabang yang banyak akan memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih rendah. Contohnya yaitu senyawa C5H12. C5H12 dapat digambarkan dengan struktur yang pertama yaitu N-pentana, di mana C5H12 tanpa memiliki cabang. Kemudian, pada gambar kedua adalah 2-metilbutana, di mana C5H12 digambarkan dengan satu cabang. Kemudian yang ketiga adalah 2,2 dimetilpropana, di mana C5H12 digambarkan dengan jumlah cabang berjumlah 2. Dari ketiga contoh tersebut, maka urutan titik didih dan titik lebur yang paling tinggi dimulai dari N-pentana, kemudian 2-metilbutana, dan yang terakhir adalah 2,2 dimetilpropana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa N-pentana memiliki titik didih yang paling tinggi. Hal itu dikarenakan N-pentana tidak memiliki cabang. Kemudian urutan yang kedua adalah 2-metilbutana, karena 2-metilbutana hanya memiliki satu cabang, sehingga memiliki titik didih yang lebih tinggi dari 2,2 dimetilpropana. Dan yang terakhir adalah 2,2 dimetilpropana, di mana senyawa 2,2 dimetilpropana memiliki dua cabang, sehingga memiliki titik didih dan titik lebur yang paling rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila jumlah atom C-nya sama, maka struktur dengan ikatan rangkap akan memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi. Hal itu dapat dilihat pada titik didih alkana akan lebih kecil dibandingkan titik didih alkena. Hal itu dikarenakan pada alkana hanya memiliki ikatan tunggal, sedangkan pada alkena memiliki ikatan rangkap. Sehingga senyawa alkena akan memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa alkana. Sifat fisis yang selanjutnya adalah kelarutan. Pada senyawa hidrokarbon memiliki sifat nonpolar, sehingga tidak dapat larut dalam air. Namun, senyawa hidrokarbon akan dapat larut pada pelarut organik yang bersifat nonpolar. Kemudian, sifat yang selanjutnya adalah berkaitan dengan wujud zat. Pada umumnya, senyawa hidrokarbon dimulai dari C1 hingga C4 akan memiliki wujud gas. Hal itu dikarenakan molekul-molekul penyusun senyawa hidrokarbon dari C1 hingga C4 bersifat lebih renggang sehingga memiliki wujud gas. Kemudian mulai dari C5 akan berwujud cair dan pada C8 akan berwujud gas. Contohnya adalah gas propana memiliki wujud gas atau gas yang biasa digunakan untuk memasak atau gas LPG. Kemudian ada juga cairan heksana, di mana cairan tersebut tersusun atas C6 dengan wujud cair. Demikian beberapa sifat fisis dari senyawa hidrokarbon. Yang selanjutnya adalah sifat kimia hidrokarbon.
pada sifat kimia hidrokarbon kita akan mempelajari reaksi-reaksi yang berkaitan dengan senyawa hidrokarbon. Reaksi yang pertama adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi disebut juga dengan reaksi pembakaran. Senyawa utama yang bereaksi dengan hidrokarbon pada reaksi oksidasi adalah oksigen, sehingga dalam reaksinya pasti ada senyawa O2. Reaksi oksidasi pada alkana terjadi pada dua jenis. Yang pertama adalah reaksi oksidasi sempurna. Reaksi oksidasi sempurna maka akan dihasilkan gas CO2 dan H2O. Seperti contoh yang pertama adalah metana bereaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Sedangkan apabila tidak tersedia cukup oksigen, maka reaksi oksidasi berlangsung secara tidak sempurna. Reaksi tidak sempurna akan menghasilkan gas CO, C, dan H2O. Sehingga pada reaksi oksidasi tidak sempurna, tidak akan ditemukan gas CO2. Yang selanjutnya, reaksi kedua adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi yaitu reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya pada senyawa hidrokarbon. Syarat terjadinya reaksi substitusi adalah yang pertama, reaksi substitusi terjadi pada senyawa alkana atau senyawa hidrokarbon dengan rantai tunggal. Kemudian yang kedua, reaksi substitusi akan dilakukan oleh golongan halogen atau golongan pada 7A. Di antaranya adalah F, Cl, dan Br. Reaksi substitusi biasa disebut dengan reaksi halogenasi. Contohnya adalah reaksi substitusi antara propana dengan Cl2, di mana salah satu atom H dari propana akan digantikan oleh salah satu atom Cl, sehingga akan diperoleh hasil berupa C3H7Cl dan HCl. Dapat dilihat, yang bertukar posisi adalah atom H digantikan dengan atom Cl yang direaksikan. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Reaksi yang ketiga adalah reaksi adisi. Reaksi adisi yaitu reaksi penggabungan dua atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Reaksi ini merupakan reaksi karakteristik dari senyawa tak jenuh seperti alkena dan alkuna. Reaksi adisi yang pertama adalah adisi atom hidrogen atau biasa disebut dengan hidrogenasi. Reaksi adisi atom hidrogen artinya senyawa hidrokarbon ditambah dengan H2. Seperti dapat dilihat pada contoh, reaksi adisi yang selanjutnya adalah adisi atom halogen atau halogenasi. Reaksi adisi atom halogen adalah reaksi penambahan senyawa hidrokarbon oleh golongan halogen seperti F, Cl, dan Br. Reaksi yang terjadi seperti pada gambar, yaitu atom F di sebelah kanan akan masuk pada atom C nomor 1 dan C nomor 2, sehingga ikatan rangkap akan berubah menjadi ikatan tunggal dan atom F akan masuk pada C nomor 1 dan C nomor 2. Reaksi ini disebut dengan reaksi adisi halogen. Reaksi yang ketiga adalah reaksi adisi asam halida. Reaksi adisi asam halida adalah reaksi adisi yang dilakukan oleh golongan asam halida atau golongan asam yang berasal dari golongan 7A. Di antaranya adalah HCl, HBr, dan seterusnya. Reaksi adisi asam halida harus memenuhi beberapa kaidah. Yang pertama adalah kaidah Markovnikov, yaitu atom H dari asam halida akan terikat pada atom C yang mengikat atom H lebih banyak. Contohnya yaitu reaksi dari 1 butena dengan HF, di mana atom H dan F akan masuk pada atom C nomor 1 dan C nomor 2.
Atom H akan terikat pada C nomor 1 karena C nomor 1 memiliki jumlah atom H yang lebih banyak dibandingkan C nomor 2, di mana C nomor 1 memiliki 2H sedangkan C nomor 2 hanya memiliki 1H, sehingga atom H dari HF akan terikat pada C nomor 1 dan atom F dari HF akan terikat pada C nomor 2. Pada adisi asam halida terdapat aturan lain, yaitu apabila menggunakan sinar UV atau katalis H2O2, maka digunakan kaidah anti-Markovnikov, yaitu atom H akan terikat pada atom C yang memiliki lebih sedikit atom H. Artinya, kaidah anti-Markovnikov ini berlawanan dengan kaidah Markovnikov. Contohnya adalah 2-metil-2-pentena direaksikan dengan HBr, di mana atom H akan terikat pada C nomor 2 dan Br akan terikat pada C nomor 3. Hal itu dikarenakan C nomor 2 memiliki lebih sedikit H dibandingkan C nomor 3, sehingga atom H dari HBr akan terikat pada C nomor 2 yang memiliki lebih sedikit atom H. Dan diperoleh hasil berupa 3 bromo 2-metil-pentana. Reaksi ini disebut dengan reaksi adisi asam halida yang menggunakan sinar UV atau katalis H2O2 dengan aturan anti-Markovnikov. Reaksi yang terakhir adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi disebut juga dengan reaksi penghilangan dua substituen dari suatu molekul. Pada dasarnya, reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi akan ditandai dengan berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap melalui terlepasnya molekul kecil seperti air, H2O, HCl, atau HBr. Pada umumnya, reaksi eliminasi mengikuti aturan Zaitsev. Aturan Zaitsev menyatakan bahwa atom H yang tereliminasi merupakan atom H yang terikat pada atom karbon paling sedikit mengikat hidrogen. Contohnya yaitu terdapat eliminasi atom H dari C nomor 1 dan eliminasi atom OH dari C nomor 2. Sehingga terdapat perubahan di mana sebelumnya berupa ikatan tunggal akan berubah menjadi ikatan rangkap karena terlepasnya dua molekul, dan terlepasnya dua molekul akan bergabung menghasilkan H2O. Sekian untuk belajar sifat fisik dan sifat kimia hidrokarbon. Semoga dapat dipahami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.